Halo guys, balik lagi sama cerita kita, dan kali ini kita bakal ngajak kalian buat jalan-jalan ke kawasan Kota Tua. Kita tadi udah turun di stasiun Jakarta Kota, dan kalau kalian turun dari stasiun langsung aja belok ke kanan dan keluar. Nah, di depan stasiun ini udah masuk ke kawasan Kota Tua. Nah, kira-kira ada keseruan apa aja dan kita pergi kemana aja ya? Nah, kita bakal cari tahu ke dalam, dan kira-kira rame nggak ya? Langsung aja kita cari tahu. Go. Nah, sekarang kita udah keluar dari stasiun di sisi utara. Jadi kalau kalian turun dari kereta, langsung aja ambil jalan keluar yang ada di kanan. Oh iya, kita bahas dikit yuk soal stasiun Jakarta Kota ini. Stasiun Jakarta Kota atau JAKK atau dikenal juga dengan nama Stasiun Beos merupakan stasiun kereta api terbesar yang ada di Indonesia. Stasiun ini mempunyai ketinggian 4 mdpl aja. Stasiun Jakarta Kota juga merupakan stasiun tipe terminus, yang artinya merupakan stasiun akhir yang tidak mempunyai kelanjutan jalur rel kereta api. Oh iya, BEOS ini ada kepanjangannya, yaitu Batavia Ooster Spoorweg Maatschappij. Duh, susah banget ya, itu bahasa Belanda sih, yang artinya maskapai angkutan kereta api Batavia Timur. Maaf ya kalau salah ngucapinnya. Hehe. Stasiun ini awalnya dibangun sekitar tahun 1870, kemudian ditutup pada tahun 1926 untuk renovasi menjadi bangunan yang kini ada. Stasiun Jakarta Kota merupakan karya besar arsitek Belanda kelahiran Tulung Agung, yaitu Frans Johan Laurens Gisels, yang dikenal dengan ungkapan Het Indisch bouwen, yakni perpaduan antara struktur dan teknik modern barat dipadu dengan bentuk-bentuk tradisional setempat. Dia tuh, cakep. Nah, yang pertama gue lakuin adalah foto di tulisan ikonik ini. Tulisan Jakarta Kota Kolaborasi, biar orang-orang pada tahu kalau gue udah sampai ke Jakarta. Baiklah saudara-saudara, ini dia Kota Tua. Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada tahun 1526, di mana Fathahillah ditugaskan oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran. Setelah berhasil direbut oleh Kesultanan Demak, akhirnya pelabuhan ini diganti namanya menjadi Jayakarta. Kemudian pada tahun 1619, pasukan VOC yang berada di bawah komando Jan Pieterszoon Koen menghancurkan Jayakarta dan namanya pun diganti menjadi Batavia. Tahun 1635, wilayah Batavia meluas hingga ke tepi barat Sungai Ciliwung. Kemudian dirancang dengan bangunan gaya Belanda serta dilengkapi pula dengan kanal yang memisahkan beberapa blok yang ada. Lalu pada tahun 1650, setelah semua pembangunan selesai, Batavia difungsikan sebagai kantor pusat VOC di Hindia Timur. Lalu Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1972 akhirnya mengeluarkan surat keputusan gubernur dan menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan dengan maksud untuk melindungi sejarah arsitektur dari kawasan tersebut. Nah, ke kawasan Kota Tua nggak lengkap kalau kita nggak sepedaan. Kalian bisa nyewa sepeda di sini dengan harga 20.000 per 30 menit. Oke, ayo kita siap-siap muterin Kota Tua. Topi ready biar nggak kepanasan. Sepeda ready juga. Oke, let's go. Ayo kita keliling Kota Tua. Di kawasan Kota Tua ini ada banyak spot yang bisa dieksplor. Ada Museum Fathahillah, Magic Art 3D, Museum Wayang, Museum Bank Indonesia, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Kawasan Kali Besar, Kafe, Rumah Akar, dan masih banyak lagi.
Buat museum-museum sejarah nih, kita bisa masuk dengan harga tiket 5.000 aja untuk orang dewasa, Rp2.000 untuk anak-anak, dan Rp3.000 untuk mahasiswa. Tapi kalau di Museum 3D Art agak beda ya. Untuk harga tiketnya Rp60.000 buat dewasa dan Rp30.000 untuk anak-anak. Nah, kali ini kita bakal masuk ke Museum Fathahillah. Oke, sekarang kita lagi ada di Museum Fathahillah. Jadi ini termasuk rangkaian museum sejarah di Jakarta. Museum sejarah kalau di Kota Tua itu ada 3, Museum Fathahillah, Museum Wayang, dan Museum Keramik. Dan masing-masing kalau mau masuk cuma cukup bayar Rp5.000 doang. Murah kan? Nah, kira-kira ada apa aja di dalam ya? Yuk kita masuk. Let's go, let's go. Pintu kemana saja? Nah, objek-objek di museum ini ada banyak banget. Misalnya nih, ada batu-batu prasasti peninggalan masa Tarumanegara. Ada hasil penggalian arkeologi di Jakarta, patung-patung, gerabah, miniatur mebel antik yang udah ada sejak abad 17 sampai 19. Total semua koleksi yang ada di museum ini ada 23.500 koleksi. Wah. Ini kayaknya buat bikin kopi tuh, latte art tuh ya. Tuh. Cuman dia gede dia. Karena kan ini kerajaan Belanda, jadinya gede gitu. Di sini kita juga bisa baca-baca soal sejarah Jakarta. Ada juga koleksi uang-uang kertas dan koin dari zaman Doeloe. Dulu maksudnya. Oke, jadi habis healing di Kota Tua, kita bisa banget nih belanja-belanja di Pasar Pagi SMK sambil nyari baju I Love Jakarta, ya enggak? Jadi biar healingnya maksimal. Let's go, let's go. Meskipun sebutannya pasar pagi, tapi bukan berarti bukanya pagi doang ya. Kalian kalau mau ke pasar pagi, bisa ngikutin gue nih. Dari Kota Tua, kita jalan 500 meter ke arah selatan, sampai di pertigaan Museum Bank Indonesia ini. Terus kita belok kanan, di pertigaan ini kita belok kiri. Lurus aja sampai ketemu flyover. Nah, pasarnya ada di sekitaran itu. Bahkan di bawah flyover pun ada. Di sini kita bisa nyari baju, lato-lato manual, lato-lato otomatis, lato-lato gede. Bukan deng, bola plastik kecil itu maksudnya. Terus ada juga alat tulis, tumbler, alat elektronik, boneka, action figure. Mau yang bijian ataupun yang grosiran ada di sini, lengkap pokoknya. Oke, jadi habis healing dari Kota Tua, kita bisa banget nih datang ke Pasar Pagi SMK sambil beli-beli belanjaan. Tadi gue udah muter-muter buat nyari baju I Love Jakarta, tapi gak ada. Akhirnya gue beli mainan nih, public figure. Apa namanya? Action figure ya? Action figure. Jadi biar healing kita maksimal, habis dari kawasan Kota Tua, kita bisa belanja-belanja di Pasar Pagi SMK. Mantap kan? Nah, habis belanja di pasar pagi dan beli oleh-oleh, gue mutusin buat balik lagi ke kawasan Kota Tua. Karena kata orang-orang, Kota Tua pas menjelang sore itu syahdu banget. Dan ternyata bener dong. Enak banget nongkrong di satu sudut sambil nonton anak-anak kecil yang pada lari-larian di bawah langit Kota Tua yang mulai berwarna jingga. Syahdunya. Oke, cukup sekian perjalanan cerita kita pada kali ini. Dan buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu merawat warisan budaya yang ada di sekitar kita. Yaudah, gue pamit dulu. Gue mau menikmati suasana Kota Tua di senja hari. Bye-bye.